Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 761. Panggilan video yang membentang sejauh setengah bumi dibuat. Celine Maynard duduk di depan komputer. Dia menatap gambar Paulsen di layar dengan ekspresi tenang. Karena perbedaan waktu, sekarang sudah sore di sisi dunia Paulsen. Jelas, dia sangat sibuk. Setelah menerima panggilan video, dia segera berkata, "Celine, kau punya 10 menit untuk berbicara denganku. Ada pertemuan penting lain yang harus aku hadiri dalam waktu 10 menit." Celine mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. "Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Aku tidak keberatan jika kantor pusat mengirimkan tim untuk menyelidiki aku, tetapi rencana daftar publik Jasper Line untuk Sena tidak dapat ditunda karena ini," katanya dengan penuh perhatian. Paulsen menggelengkan kepalanya. "Celine, meskipun aku selalu mengagumi kemampuanmu, kali ini kau membiarkan emosimu mengganggu," katanya dengan nada menyesal. "Kau harus memahami bahwa pertanyaan yang diajukan oleh direksi sangat masuk akal, dan mereka juga memiliki hak untuk melakukannya. Ini adalah kekuatan yang telah diberikan kepada mereka selama rapat umum pemegang saham, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Celine menjawab dengan sungguh-sungguh. "Meski begitu, siapapun dapat mengatakan bahwa daftar ini tidak hanya menguntungkan Jasper, tetapi juga bank investasi kita, kan? Kita tidak bisa begitu saja menyodorkan Jasper ke tangan pesaing kita hanya karena beberapa direktur tidak setuju. Jika itu terjadi, Lyman dan Merlene Investments akan menertawakan kita dalam tidur mereka." Paulsen mengerutkan kening. Dia menatap Celine dalam-dalam dan berkata, "Celine, katakan padaku sekarang. Mengapa kau mengambil inisiatif untuk mengurangi komisi Jasper Line sebesar 20%? "Aku melakukan itu untuk memenangkannya," jawab Celine segera tanpa berpikir dua kali, "seperti yang telah aku laporkan sebelumnya kepadamu, Jasper Line tidak diragukan lagi adalah keajaiban bisnis yang diremehkan semua orang Sena, yang merupakan perusahaan yang sangat berprestasi di mata kita, hanyalah salah satu dari banyak perusahaan di berbagai kelompok bisnis yang dia miliki. Aku pikir bank investasi kita akan mendapat banyak manfaat dari bekerja sama dengan orang seperti itu." Paulsen tersenyum dan berkata, "Aku harus mengakui bahwa Jasper Line adalah pengusaha yang luar biasa. Namun, ini tidak berarti bahwa Dewan Direksi akan menerima alasanmu. Bagi mereka, kasus daftar publik ini memang menguntungkan, tapi mereka lebih mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kolusi antara anggota internal perusahaan dengan pihak luar. Itulah mengapa aku tidak menentang keputusan markas untuk mengirim tim investigasi. Mereka dapat menyelidiki semua yang mereka suka. Namun, jika Jasper membatalkan kesepakatannya dengan kita karena ini, kita akan sangat terluka." Celine membantah. Sedikit kerutan terbentuk di wajah Paulsen. "Seperti yang aku katakan, ini adalah pilihan direktur kita. Tidak ada cara bagiku untuk mencegah hal itu terjadi," katanya. "Ya, kau bisa. Sebagai ketua, kau dapat menggunakan hak vetomu untuk memveto ulasan mereka tentang daftar tersebut," kata Celine. Paulsen tertawa terbahak-bahak. "Celine, apa kau bercanda sekarang? Apa kau memintaku untuk melawan para direktur itu karena Jasper Line? Apa gunanya ini bagiku?" Dia bertanya. "Aku bersedia mempertaruhkan seluruh karirku untuk ini," Celine tiba-tiba berkata. Senyum Paulsen membeku di wajahnya. Dia menatap Celine dalam-dalam dan bertanya padanya dengan sungguh-sungguh, "Apa kau tahu apa yang kau bicarakan?" "Tentu saja, jalankan penyelidikan, tetapi dalam keadaan apapun kau tidak dapat menghentikan daftar itu. Jika ada masalah, aku akan segera mengundurkan diri," kata Celine dengan tenang setelah menarik napas dalam-dalam. Paulsen tetap diam selama beberapa waktu. Saat itu, seseorang mengetuk pintu Paulsen yang masih di ujung telepon. Sekretarisnya datang untuk mengingatkannya bahwa waktunya sudah habis.
Minta mereka untuk menunggu sebentar karena aku memiliki masalah penting untuk ditangani sekarang, kata Paulsen. Setelah itu, suara pintu ditutup bisa terdengar. Dia kemudian terus menghadap layar untuk melihat Celine. Celine, ayahmu dan aku telah berteman dekat selama beberapa dekade. Aku tidak ingin melihatmu membuat kesalahan besar ini, katanya. Ini terlalu berisiko untukmu. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kau tidak akan dapat terus bekerja di industri keuangan selama sisa hidupmu. Ini tidak hanya berlaku untuk Wall Street. Tidak ada bank investasi lain di dunia yang berani mempekerjakanmu lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tolong bantu aku sekali ini, Paman Paulsen, kata Celine dengan nada datar. Paulsen menghela napas dan berkata, aku khawatir jaminanmu tidak cukup untuk mengubah pikiran para direktur yang keras kepala itu. Kalau begitu, aku akan menambahkan satu hal lagi. Jika harga saham Sena kurang dari $100 AS, aku akan mengundurkan diri secara sukarela juga. Aku juga akan memberikan kompensasi kepada bank investasi atas kerugian mereka dengan jumlah 3 kali komisi. Aku bisa memegang kata-kataku sebagai pewaris kedua dari keluarga Maynard. Apa itu cukup? Kata-kata Celine melintasi lautan dan terdengar keras dan jelas di ruang kantor Paulsen. Paulsen menatap Celine, yang memasang ekspresi tenang dan tegas di wajahnya, dengan kaget. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. $100 AS. Tahukah kau apa arti harga saham $100 AS? Setelah Nasdaq melewati gelembung internet, hanya ada belasan saham yang bernilai lebih dari $100 AS yang tersisa. Perusahaan-perusahaan itu semuanya terdiri dari perusahaan global besar dan terkenal. Celine tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti apa yang disiratkan Paulsen lebih dari siapapun. Namun, jika dia tidak memberikan tawaran seperti itu, para direktur tidak akan pernah menyerah. Karena itu, Celine terus menatap langsung ke mata Paulsen dengan tenang. Sementara itu, Paulsen juga tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menyaksikan Celine tumbuh dewasa dan mengerti bahwa setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu berarti dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Paulsen dan menutup panggilan video. Setelah melalui semua itu, Celine bersandar di kursinya dengan kelelahan. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat sepatu hak tinggi merah yang dia kenakan saat ini. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah itu layak? Tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan segalanya, termasuk karirnya. Itu semua karena sepasang sepatu hak tinggi merah dari malam itu. Jasper tidak melihat Celine selama beberapa hari. Pada hari pertama, Julian memberitahunya bahwa dia melihat Nona Stone meninggalkan hotel dengan sedih dengan semua barang bawaannya. Jasper tidak yakin tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan. Dia juga tidak bermaksud untuk memahami apa yang telah terjadi. Dia bahkan mulai menghubungi bank investasi besar lainnya seperti Lyman atau Merlene Investments. Menurutnya, Colossal Investments bertindak seolah-olah mereka tinggi dan perkasa. Jika itu masalahnya, dia bisa saja berganti pasangan. Itu hanya akan menjadi kolaborasi lain. Bagaimanapun, perusahaan akan tetap terdaftar di Nasdaq. Dia tidak khawatir tentang hal itu sama sekali. Pada hari ketiga, yang merupakan hari terakhir kesepakatan Celine dan Jasper, Celine mengetuk pintu kamar Jasper. Dia masih anggun dan menawan seperti biasanya. Ada sedikit keindahan lembut di wajahnya yang cantik dan feminin saat dia tersenyum manis padanya. Selesai. Daftar Sena telah resmi disetujui. Di sisi lain, kantor pusat sudah mulai melobi komite peninjau Nasdaq. Kita akan segera menuju ke New York untuk membumikan lonceng, katanya. Apa kau baik-baik saja? Jasper melirik Celine, yang sedang duduk di ruang tamunya. Di tengah menikmati beberapa makanan ringan dengan susu, Jasper kemudian menanyakan ini padanya dengan nada curiga. Meskipun Celine terlihat sama persis seperti biasanya,
Jasper merasa ada yang tidak beres. Aku baik-baik saja, kata Celine, meliriknya dengan aneh. Celine kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Apakah ada yang tidak beres? Dia bertanya. Jasper duduk dan membuka sebotol minuman untuk dirinya sendiri. Apakah semuanya sudah diselesaikan? Dia bertanya. Semuanya sudah teratasi, kata Celine dengan nada santai. Kau lupa siapa aku? Apakah ada yang tidak bisa aku tangani? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak mendapatkan apa-apa dari bekerja di Colossal Investments selama ini? Aku punya banyak koneksi, oke. Dia menambahkan. Kau membuatnya tampak mudah, kata Jasper. Dia menyipitkan matanya padanya karena dia tidak percaya satu kata pun yang dia katakan. Semakin acuh tak acuh Celine berperilaku, semakin Jasper yakin dia merasa bahwa masalah kali ini serius. Meskipun dia belum pernah bekerja di Colossal Investments sebelumnya, Jasper telah menjadi veteran di lingkaran keuangan di kehidupan masa lalunya. Dia telah melihat segala macam pertempuran di tempat kerja. Selanjutnya, dia mengelola sekelompok orang di bawahnya dalam hidupnya saat ini. Jasper tahu betul bahwa seseorang dapat dimusnahkan kapan saja karena orang-orang di perusahaan itu bersekongkol dan berkomplot melawan satu sama lain. Itu adalah medan perang di mana tong berasap tidak terlihat. Ini terutama berlaku untuk bank investasi top seperti Colossal Investments, karena mereka telah memiliki ekosistem lengkap yang terletak di dalam perusahaan. Lingkungan kerja seperti itu sangat kejam. Ada banyak perebutan kekuasaan yang terus-menerus terjadi di dalam perusahaan. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau bisa menyerah saja. Aku sudah memberitahumu bahwa kita akan tetap berteman. Dalam hal Colossal Investments, aku selalu dapat berganti mitra kerja. Tidak perlu menyerah pada tuntutan mereka, kata Jasper. Celine menatap Jasper dengan tatapan panjang dan penuh arti. Aku telah melakukan banyak upaya dan usaha untuk ini. Aku telah memasukkan hampir semua yang aku miliki ke dalam proyek ini, dan sekarang kau mengatakan bahwa kau ingin mengganti rekan kerjamu. Aku tidak akan setuju, katanya. Baiklah, Jasper terkekeh. Karena kau memberiku komisi 20%, aku tidak akan mengecewakanmu, katanya. Juga, aku dengar kau memecat sekretarismu. Jasper bertanya dengan santai. Aku sudah memecatnya, kata Celine acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk posisinya saat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi, tambahnya. Sekretaris pribadimu tidak memenuhi syarat untuk posisi itu, dan kau baru menyadarinya sekarang. Kau baru menangani masalah ini sekarang. Tanya Jasper. Celine menatap Jasper. Mengapa kau mengajukan begitu banyak pertanyaan hari ini? Dia bertanya. Apakah dia melawanmu atau aku? Jasper mengajukan pertanyaan lain padanya, dengan terang-terangan mengabaikan ketidaksukaan Celine yang nyata. Celine mendengus dan melemparkan keripik ke mulutnya. Dia akan melawan kita berdua, katanya. Apakah itu William? Tanya Jasper. Kau cukup pintar, Celine memujinya. Jika dia hanya melawanmu, aku tidak akan bisa menebaknya. Ada 8.000 hingga 10.000 karyawan di Colossal Investments, dan satu-satunya orang yang aku kenal adalah kau dan William. Karena itu, jika dia juga melawanku, William pasti orang di belakangnya, kata Jasper dengan nada tenang. Mengapa? Apa kau tidak senang tentang hal itu? Apa kau ingin pergi menantangnya juga? Celine bertanya dengan riang. Jika ada kesempatan, aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, jawab Jasper. Meskipun Jasper tidak terlalu peduli dengan perebutan kekuasaan internal yang terjadi di dalam Colossal Investments, dia juga tidak peduli untuk bekerja sama dengan mereka. Seseorang yang ingin mengalahkannya cepat atau lambat akan menjadi bahaya baginya. Ini terutama benar jika itu adalah seseorang yang memegang posisi tinggi seperti William, Presiden Cabang Regional Terra. Baiklah, aku sudah kenyang sekarang. Aku akan kembali,
kata Selin sambil berdiri dan membersihkan remah-remah makanan dari tangannya. Aku akan sibuk dengan pekerjaan beberapa hari ke depan karena beban kerja yang berat. Aku masih perlu mengatur seluruh proses daftarmu, jadi aku akan kembali dengan penerbangan sore ke kota Harbor. Jasper bangkit dan menjawab, karena daftar Sena telah dikonfirmasi, aku perlu membuat beberapa pengaturan juga. Kalau begitu, kita berdua akan sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, kata Selin tersenyum sambil berjalan di depan Jasper. Apa kau akan merindukanku? Aku tidak akan merindukan wanita yang sudah menikah, kata Jasper dengan ekspresi kaku di wajahnya. Melihat kerutan terbentuk di alis Selin, Jasper berbicara lagi. Tapi aku akan merindukan temanku, katanya. Kau tahu persis apa yang harus dikatakan, kata Selin dengan gembira. Dia melambaikan tangannya dan berkata, juga, jangan panggil aku wanita yang sudah menikah. Kami hanya menggelar pernikahan dan menerima surat nikah asing yang tidak diakui di Summerland. Itu saja, tidak ada lagi yang terjadi di antara kami berdua. Apa kau mengisyaratkan bahwa aku bisa mencoba menjadi pihak ketiga dalam hubunganmu? Jasper tertawa. Setelah mengenalnya selama beberapa waktu, Jasper tahu bahwa dia bisa menerima lelucon seperti itu. Selin memutar matanya ke arah Jasper. Kau dapat mencoba. Sangat mudah untuk memenangkan hatiku, katanya. Aku tidak pernah bisa menggerakkan hatimu, kata Jasper sambil menatap sosok Selin yang mengesankan. Cek, dasar laki-laki, Selin cemberut dengan jijik saat dia berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu dan berdiri di dekat pintu keluar. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum cerah saat melihat Jasper mengawasinya pergi. Kalau begitu, sampai jumpa di New York, dia bertanya. Sampai jumpa di New York. Selin pergi begitu saja. Dia tidak melihat ke belakang. Dia bahkan tidak meminta Jasper untuk mengantarnya ke bandara. Dia memanggil taksi ke bandara sendiri. Menyadari bahwa Selin telah check out dan pergi, Jasper merasa sedikit muram. Hati-hati, Jasper, Julian, yang berada di samping Jasper, tiba-tiba berseru. Kau bajingan kecil. Kau jarang mengatakan apa-apa, tetapi kata-katamu tidak pernah gagal membuatku tidak nyaman. Mengapa aku harus berhati-hati? Tidak ada yang terjadi di antara kami berdua, katanya. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi dari sudut pandang seorang pria, jika Nona Suler dan Nona Lau sama-sama bunga yang indah dengan gaya yang kontras, Nona Selin Maynard adalah bunga liar yang tidak bisa hilang dari pikiran pria. Ini membuat ketagihan, katanya. Selain itu, dia adalah wanita yang sudah menikah. Betapa menariknya itu. Seorang pria pasti punya fantasi, kan? Jasper menatap Julian dengan kaget. Sial, apa yang kau lakukan belakangan ini? Caramu berbicara telah meningkat pesat, katanya. Setelah bertengkar dengan Julian, Jasper tidak lagi merasa sedih tentang kepergian Selin ke kota Harbor. Dia kemudian menelepon Jack Tanner. Jack, apakah kau tertarik pergi ke New York bersamaku untuk membunyikan bel? Kata-kata Jasper menyebabkan Jack mengalami gelombang kegembiraan. Apakah kesepakatannya sudah selesai? Bukankah kau sebelumnya menyebutkan bahwa ada beberapa masalah? Jack bertanya dengan heran. Jasper tidak bisa menyembunyikan rencananya untuk mendaftarkan Sena dari Jack, yang bertanggung jawab atas perusahaan. Bahkan, keduanya telah bernegosiasi dan memutuskan banyak strategi yang akan mereka terapkan selama periode ini. Jack menantikan daftar Sena juga. Untuk setiap manajer profesional di luar sana, terdaftar akan menjadi puncak karir mereka. Semuanya telah diselesaikan, Jasper terkekeh. Kami sekarang secara resmi memulai hitungan mundur ke daftar publik. Bab 763. Berita tentang saham Sena yang akan terdaftar di Amerika Serikat disebarkan oleh sumber yang tidak diketahui. Berita ini langsung menerangi seluruh industri internet domestik. Terus terang,
Orang-orang dengan visi jangka panjang sudah bisa melihat bahwa langkah Sena akan benar-benar mengubah ekosistem seluruh industri internet domestik ketika game United Legends dirilis. Ini membuka jalan dan memperkenalkan cara baru bagi perusahaan internet untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menghasilkan uang dari para pemain game online melalui pengembangan game online. Untuk perusahaan yang belum menemukan arah yang menguntungkan di bawah model bisnis internet tradisional, game online jelas merupakan cara yang baik untuk menutup kerugian mereka dan meningkatkan profitabilitas mereka. Namun, ketika berita tentang saham Sena yang akan terdaftar pecah, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya selama ini. Karena itu, keseluruhan strategi dan niat Sena secara bertahap menjadi jelas bagi publik. Sena memanfaatkan United Legends untuk mencapai profitabilitas, dan terus memanfaatkan profitabilitasnya yang tinggi untuk mempromosikan daftar publik perusahaan. Sepertinya prosesnya mudah karena hanya terdiri dari 2 langkah. Namun, bagaimana Sena bisa begitu yakin bahwa mereka bisa meraih keuntungan melalui United Legends? Faktanya, mereka tidak hanya mencapai profitabilitas, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Semua personel dalam industri internet dalam negeri memperoleh lonjakan kepercayaan melalui prestasi mereka. Mereka menatap Sena dan bertanya-tanya bagaimana kinerja perusahaan domestik seperti mereka setelah go public di Nasdaq. Dalam arti tertentu, saham Sena go public di Amerika Serikat mewakili kehormatan seluruh industri internet Summerland. Jika Sena mendapatkan popularitas, semua orang juga akan menjadi sorotan. Jika pasar Sena melebar, seluruh industri akan diuntungkan. Apalagi jika Sena tidak menjadi besar, semua orang akan mengabaikannya dan hanya mencari game online lain untuk dipantau. Mereka selalu bisa memikirkan solusi lain jika itu terjadi. Saat perubahan berdesir di dunia luar dan menarik perhatian banyak orang ke arah Sena, Jasper, yang merupakan kekuatan pendorong di balik semua itu, sedang minum teh dengan Tuan Malibu di kantornya di kota Mauritius. Henry Lau, yang memiliki senyum lebar di wajahnya, duduk di sebelah mereka. Malibu, bahasa Sumermu benar-benar menyebalkan. Kau harus benar-benar mendapatkan guru yang lebih baik. Agar kau bisa belajar lebih baik, kata Jasper sambil menyerahkan secangkir teh kepada Tuan Malibu. Tuan Malibu, yang lahir di Amerika Serikat, telah jatuh cinta dengan budaya teh di Summerland akhir-akhir ini. Dia juga secara ajaib berhenti minum kopi. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengungkapkan penyesalannya karena diracuni oleh kopi selama beberapa dekade sebelum menemukan keajaiban teh dari Summerland. Memang, itu sangat disayangkan. Betulkah? Namun, Kelly mengatakan kepadaku bahwa aku telah banyak perkembangan. Bahasa Sumer memang sulit, tapi aku akan bekerja keras untuk mempelajari bahasanya, kata Malibu dengan nada sedikit malu. Malibu, kau bermaksud mengatakan bahwa kau telah banyak kemajuan, kan? Perkembangan bukanlah kata yang tepat, kata Jasper dengan putus asa. Haha, Tuan Malibu tertawa terbahak-bahak. Ya, aku telah banyak kemajuan, katanya. Setelah mengobrol dan bercanda sebentar, Jasper memandang Henry. Bagaimana rencananya? Sudahkah kau mengetahui berapa banyak uang yang dapat kau kumpulkan? Dia bertanya. Ekspresi di wajah Henry sedih. Tidak bisakah aku meminta ayah dan adik perempuanku untuk membayar di muka? Dia bertanya. Aku akan mengirim dokumen ke masing-masing dari mereka. Bukankah kau ingin menghabiskan uang yang kau hasilkan sendiri? Jika ya, kau harus menggunakan modalmu dan milikmu sendiri. Meminjam uang dari orang lain tidak masuk hitungan, kata Jasper dengan nada kesal. Aku tidak tahan melihat kesempatan untuk mendapatkan kekayaan lewat begitu saja. Aku bisa menarik paling banyak 30 juta dolar Harber, kata Henry dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. Jasper menatapnya kaget. Kau pasti orang termiskin di antara semua orang dari generasi kedua yang kaya di luar sana, katanya.